Perkenalkan, nama saya Rahmat Ustari dengan NIM 2130110013, mahasiswi IAIN Batu Sangkar, jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang reaksi kimia. Yang A, tujuan praktikum. Yang pertama, membiasakan dengan bukti reaksi kimia. Yang kedua, menulis persamaan kimia. Yang ketiga, membuat logam tembaga dan menentukan massa atom suatu logam. Yang keempat, mempelajari secara sistematis 5 jenis reaksi kimia utama. B. Landasan teori. Terdapat 5 jenis reaksi kimia utama, yaitu reaksi penggabungan, reaksi penguraian, reaksi penggantian ganda, dan reaksi penetralan. Terdapat simbol dalam persamaan reaksi kimia untuk menyatakan keadaan reaksi tersebut. Baiklah, kita akan membahas 10 simbol dalam persamaan reaksi. Yang pertama, tanda panah ke kanan, bermakna menghasilkan atau memisahkan pereaksi dan hasil reaksi. Yang kedua, simbol tambah, yaitu bermakna dengan bereaksi dengan. Yang ketiga, simbol S, yaitu bermakna solid atau zat padat atau endapan. Yang keempat yaitu simbol I, liquid atau zat cair. Yang kelima ada simbol G, yaitu gas. Yang keenam simbol akril yang bermakna aqueous. Yang ketujuh ada simbol panahnya ke kanan, tetapi bukan yang menghasilkan atau memisahkan reaksi dan hasil reaksi. Tapi sekarang ini tanda panahnya ke kanan dan memiliki tanda X di atasnya, bermakna yaitu reaksi tersebut menggunakan katalis X. Yang kedelapan yaitu tanda panah miring ke bawah, yaitu bermakna dengan mengendap. Yang kesembilan yaitu ada tanda panah yang miring ke atas yang bermakna menguap. Yang ke-10 tanda panah ke atas yang bermakna reaksi tersebut melakukan atau menggunakan pemanasan. Dalam menuliskan persamaan diperlukan ramalan bentuk hasil reaksi. Jenis reaksi pertama adalah pembuatan satu senyawa dari 2 zat atau lebih. Reaksi ini dikenal dengan penggabungan. A ditambah Z menghasilkan AZ. Contoh, seng ditambah oksigen menghasilkan seng oksida. Jenis reaksi kedua disebut penguraian, di mana suatu senyawa pecah menjadi 2 senyawa yang sederhana atau lebih. Biasanya dengan pemanasan. AZ menghasilkan A tambah Z. Contoh, NiCl2 N6H2O menghasilkan NiCl2 ditambah H2O. Jenis ketiga reaksi disebut penggantian. Di sini suatu unsur digantikan oleh unsur lain membentuk senyawa baru. Unsur yang digantikan bagian belakang deretan elektromotif atau volta. A ditambah Bz menghasilkan Az ditambah B. Contoh, Sn ditambah HCl menghasilkan SnCl ditambah H2. Jenis reaksi keempat adalah penggantian ganda, di mana 2 senyawa dalam larutan saling menggantikan partnernya, yaitu anion senyawa yang satu menggantikan anion senyawa lainnya. AX ditambah BZ menghasilkan AZ ditambah BX. Contoh, kalium karbonat ditambah kalsium klorida menghasilkan kalsium karbonat ditambah kalium klorida. Jenis reaksi kelima adalah reaksi penetralan, di mana asam dan basa bereaksi.
membentuk garam dan air. HX ditambah BOH menghasilkan BX ditambah HX. Contoh, 2HCl ditambah BaOH 2 kali menghasilkan BaCl2 ditambah H2O. Pada percobaan ini akan dilakukan masing-masing dari kelima jenis reaksi. Bukti reaksi diamati dengan seksama dan dicatat. Bukti tersebut dapat berupa 1. Pembentukan gas, yang kedua, pembentukan endapan, yang ketiga, perubahan warna, dan yang keempat, perubahan suhu. Yang C. Peralatan dan bahan. Peralatan: 1. Cawan penguap, yang kedua, gelas ukur, yang ketiga, gelas piala, yang keempat, lampu spiritus atau bunsen, kaki 3, kawat kasa, dan korek api. Yang kelima, ada spatula. Yang keenam, kawat logam. Yang ketujuh, ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan penjepit tabung reaksi. Yang kedelapan, pipet tetes. Yang kesembilan, Erlenmeyer. Yang kesepuluh, krus porselen. Dan yang ke-11, timbangan dan kaca arloji. Bahan kimia. Bahan kimia yang dilakukan pada praktikum kali ini ialah: yang pertama, bubuk seng atau Zn, yang kedua, bubuk belerang atau S, yang ketiga, tembaga 2 sulfat pentahidrat padat atau CuSO4 5H2O. Yang keempat, natrium hidrogen karbonat padat atau NaHCO3 atau zinc powder. Yang kelima, ada potongan kayu atau lidi. Yang keenam, perak nitrat AgNO3 0,1 molar. Yang ketujuh, asam klorida atau HCl 1 molar. Yang kedelapan, ada air suling. Yang kesembilan, ada kawat tembaga atau Cu. Yang ke-10, logam magnesium atau Mg. Yang ke-11, logam kalsium atau Ca. Yang ke-13, ada raksa 2 nitrat Hg atau NO3 2 kali 0,1 molar. Yang ke-13, aluminium nitrat Al atau NO3 3 kali. Yang ke-14, natrium fosfat Na3PO4 sekitar 0,1 molar. Yang ke-15, kalium iodida atau Ki 0,1 molar. Yang 16, asam nitrat HNO3 0,1 molar. 17, asam sulfat atau H2SO4 0,1 molar. 18, asam fosfat H3PO4 0,1 molar. 19, natrium hidroksida NaOH 0,1 molar. 20, fenol phthalein. Yang D, prosedur kerja. Perhatikan aturan keselamatan kerja sebelum melakukan prosedur. Yang pertama, reaksi penggabungan. Campurkan 2 gram bubuk seng dengan 1 gram bubuk belerang dalam krus dan tempatkan di lemari asam. Panaskan sebuah kawat logam sampai api merah dan gunakan kawat merah tersebut untuk menyalakan campuran. Yang kedua, reaksi penguraian. Yang A, masukkan beberapa butir kristal tembaga 2 sulfat pentahidrat ke dalam tabung reaksi yang kering. Pegang tabung reaksi dengan penjepit tabung reaksi dan panaskan dengan nyala lampu spiritus atau bunsen. Perhatikan perubahan dan warna, tekstur kristal dan amati dinding dalam tabung reaksi. B, masukkan bubuk natrium hidrogen karbonat atau zinc powder ke dalam Erlenmeyer. Masukkan batang lidi yang menyala ke dalam Erlenmeyer. Catat waktu sampai nyala padam. Panaskan Erlenmeyer dan amati dinding dalam Erlenmeyer. Masukkan batang lidi yang menyala ke dalam Erlenmeyer. Catat waktu sampai nyala tersebut padam. Yang ketiga, reaksi penggantian. Yang A, masukkan 2 ml larutan AgNO3 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong kawat Cu atau tembaga.
Yang C, masukkan 2 ml larutan H2O ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong logam Ca atau kalsium. Yang D, masukkan 2 ml larutan raksa 2 nitrat ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong kawat tembaga. Yang keempat, reaksi penggantian ganda. Yang A, masukkan masing-masing 2 ml larutan AgNO3 ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, tambahkan 2 ml larutan kalium iodida. Dan pada tabung reaksi kedua, tambahkan 2 ml larutan natrium fosfat. Yang B, masukkan masing-masing 2 ml larutan raksa 2 nitrat ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, tambahkan 2 ml larutan kalium iodida. Dan pada tabung reaksi kedua, tambahkan 2 ml larutan natrium fosfat. Yang C, masukkan 2 ml aluminium nitrat ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, tambahkan 2 ml kalium iodida. Dan pada tabung reaksi kedua, tambahkan 2 ml larutan natrium fosfat. Yang kelima, reaksi penetralan. Masukkan 2 ml asam nitrat, asam sulfat, dan asam fosfat masing-masing ke dalam tabung nomor 1, 2, dan 3. Tambahkan 1 tetes fenolftalein ke dalam masing-masing tabung. Tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam masing-masing tabung. Setetes demi setetes hingga menghasilkan warna merah muda atau hitung tiap tetesan yang ditambahkan pada masing-masing tabung. Sampai disinilah materi yang saya sampaikan tentang reaksi kimia. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.